Shalom bagi kita semua. Ya, kita akan memulai PA kita hari ini, PA Permata. Jadi sebelum kita mulai PA kita, mari kita bernyanyi sebuah lagu pujian penyembahan yang berjudul Ku Nyanyi Haleluya. Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan atas segala berkat yang masih dapat kami terima hingga saat ini. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat Tuhan, untuk semua berkat yang sudah berikan Tuhan berikan kepada kami. Kami dapat berkumpul untuk melakukan PA malam ini. Tuhan bantu kami Tuhan, Tuhan tolong kami, karena seluruh kehidupan kami serahkan ke Tuhan. Biarlah segala firman yang akan kami pelajari hari ini, yang akan kami telah hari ini, agar dapat berfungsi dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami datang berdoa melalui suatu nama terindah Yesus Kristus, Juru Selamat manusia yang hidup. Amin. Kita akan mulai PA kita. Tema yang sampai kepada kita hari ini adalah mengenai perbuatan baik yang diambil dari Galatia 6 ayat 1 sampai 10. Mari kita baca ayat 9 dan 10 karena itu yang akan merujuk kepada sebuah perbuatan baik. Kita membacanya. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai
jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan mengenai perbuatan baik menurut Galatia 6 ayat 1-10, kita akan membahas mengenai seperti apa perbuatan baik. Jadi baik adalah sebuah kata yang memiliki banyak arti untuk memberi pemahaman kepada setiap insan, untuk memahami bahwa kebaikan akan memberikan sebuah kesenangan yang akan berarti bagi pelaku kebaikan tersebut maupun kepada orang yang menerimanya. Banyak pendapat yang melenceng di kalangan pemuda atau permata khususnya dalam memahami perbuatan baik, di mana permata memahami bahwa perbuatan baik dilakukan dengan mengharapkan imbalan atas kebaikannya tersebut, seperti itu. Jadi perbuatan baik ini ada sebuah fenomena di mana ketika seseorang berbuat baik, dia berpikir bahwa dia akan menerima kebaikan yang lebih besar atau imbalan yang lebih besar daripada sesuatu yang diberikannya tersebut. Jadi itu adalah sebuah sedikit pemahaman yang melenceng tentang paham perbuatan kebaikan, seperti itu. Jadi ketika kita ada pendapat yang mengatakan bahwa ketika aku memberi 10, aku akan menerima 100, seperti itu. Jadi sebaiknya untuk melakukan perbuatan baik, landasan yang seperti ini dihilangkan, seperti itu. Jadi agar tidak ada perbuatan baik yang dilakukan dengan keterpaksaan untuk mendapatkan imbalan. Itu dia intinya mengenai perbuatan baik. Kita masuk ke Galatia 6 ayat 1-10 menjelaskan mengenai beberapa hal, antara lain menjaga diri dari segala pencobaan, bertolong-tolong dalam menanggung beban. Apa yang ditabur seseorang itu pula yang akan dituainya. Jadi ini semua adalah sebuah perbuatan baik. Ini sebuah dirangkum menjadi sebuah perbuatan baik, seperti itu. Jadi bertolong-tolong itu adalah sebuah perbuatan baik yang menurut Galatia 6 ayat 1-10 itu dilakukan untuk mendapatkan pemenuhan hukum Kristus, seperti itu. Jadi hukum Kristus adalah kita harus berbuat baik kepada sesama kita. Kita harus saling tolong menolong, kita harus saling membantu dalam seluruh aspek kehidupan, seperti itu. Jadi bertolong-tolong atau berbuat baik dalam hal ini tidak semena-mena atau tidak dalam arti kita mengharapkan sesuatu yang akan menjadi feedback bagi kita. Itu adalah definisi dari perbuatan baik. Kita lanjutkan ke dalam kitab Lukas 6 ayat 27-28 juga berkata demikian. Kita baca bersama. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang-orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Jadi ayat 27 menekankan bahwa berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, seperti itu. Jadi ini adalah sebuah hal yang mungkin agak sangat sulit untuk dilakukan bagi kita, tapi bukan berarti tidak mungkin, seperti itu. Jadi ketika kita sudah memahami perbuatan baik itu sebagai perbuatan yang memang benar-benar tulus, jadi tidak ada sesuatu yang kita harapkan menjadi feedback untuk kita dapatkan, ini akan terrealisasi. Ini akan terrealisasi. Perbuatan baik mengasihi musuh itu akan terrealisasi ketika kita tulus mengasihi sesama kita yang memang bukan dalam konteks musuh, ya, bukan dalam konteks musuh. Kita akan mendapatkan sebuah ilham atau kita akan mendapatkan sebuah pemahaman baru mengenai apa perbuatan baik yang tulus dan memang benar-benar tulus dan tidak mengharapkan sesuatu, tidak mengharapkan imbalan khususnya, gitu. Jadi ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab. Apakah perbuatan baik akan berhenti jika perbuatan baik tersebut tidak menguntungkan bagi si pemberi perbuatan baik? Jika ditinjau dari Galatia 6 ayat 1-10, Lukas 6 ayat 26-27. Nah, kita kembali tinjau melalui Galatia 6 ayat 1-10. Apakah perbuatan baik akan berhenti jika perbuatan baik tersebut tidak menguntungkan bagi si pemberi perbuatan baik? Jika memang perbuatan baik itu menurut si pemberi perbuatan baik tersebut menguntungkan, maka dia melakukan perbuatan baik yang menurut kami perbuatan baik ini tidak berguna, seperti itu. Jadi ketika perbuatan baik itu kita lakukan dengan tulus bahwa kita memang benar-benar ingin melakukan sebuah perbuatan baik untuk menjadi gambaran bahwa kita adalah anak-anak Kristus yang memang harus memenuhi hukum Kristus, ini akan terus berjalan. Ini akan terus berjalan dengan sebaiknya, dengan seharusnya perbuatan baik, seperti itu. Tapi ketika kita tetap seperti di awal tadi, seperti konteks yang terjadi, kita mengharapkan imbalannya,
menurut kami ini adalah perbuatan baik yang tidak tidak berjalan sesuai dengan yang seharusnya. Yang kedua, bagaimana perbuatan baik akan menunjukkan bahwa manusia adalah sebagai pemenuhan hukum Kristus. Jadi Kristus sudah melakukan kebaikan terlebih dahulu. Sebelum kita melakukan sebuah kebaikan, Kristus sudah melakukan kebaikan terlebih dahulu daripada kita. Jadi kita sebagai anak-anak Kristus, apakah kita akan melenceng atau kita akan mengikuti jalan Kristus? Seperti itu. Itu yang menjadi gambaran bagi kita apa yang harus kita lakukan dengan judul